Set. Jelep. Oke, kali ini saya mau mencoba Yamaha Fish Air punyanya Mbah Amin juga ya. Ini punya anaknya Mbah Amin. As you can see, itu di depan saya. Dan ngomong-ngomong saya berada di pinggir jalan kayak orang gila ini ngomong-ngomong sendiri. Oke wis, mari kita coba. First impresi naik Yamaha Fish Air ya. Ini by the way, ini busway tahun 2005, masih polosan, masih orian ya, semuanya ini ori semua ya. Ini belum portingan maksudnya ya, baik dari mesin ori, terus bodi juga ori ya. Ini bahkan sampai disambung pakai kabel jis juga. Ini ngarah orinya ini biar tidak kempladak gitu ya. Padahal kalau beli imitasinya itu juga banyak sebenarnya, tapi kan kesan orinya nanti jadi hilang begitu. Waduh, saya naik ini kayak odong-odong. Gede badan doang, motornya kecil. Enak sih, enak. Suaranya renyah-renyah, gurih. I like this bike, I love this moped. Aduh, lupa. Lupa bro. Oh ya, jadi dan by the way, ini busway ya. Ini kan motor kopling. Nah, padahal kalau motor kopling biasanya kan gigi begitu masuk itu maju, terus nanti 2, 3, 4, 5, 6 mundur ya. Nah, tapi kalau ini enggak. Ini walaupun motor kopling tapi giginya maju semua ya. Gigi atasnya itu maju semua gitu loh. Jadi gigi mundurnya, gigi bawahnya mundur semua gitu maksudnya ya. Nah, ini tadi barusan saya lupa. Seingat saya giginya kayak motor laki itu ya, maju terus mundur-mundur gitu. Ternyata malah maju semua. Ya maklum, udah hampir 20 tahun lebih malah ya. Wah, dua ketiganya agak ngempos dikit, harus nunggu ada jeda waktu dulu baru dapat RPM baru lari ya. Weh, kata siapa Fish Air buat nanjak loyo? Tergantung orangnya. Emang saya, emang ukti. Emang deh kalau 2 tak itu mau pakai 2 tak apa saja itu memang arogan. Hawanya udah player baik. Gebar player sak marmendasmu pokoknya lah. Wedan. Oh ya, dan ini busway ya. Ini ngomong-ngomong kan kemarin dibawa touring sama anaknya Mbah Amin melalui jalur yang sama ketika Vespaku petualanganku kemarin itu ya. Jadi melalui jalur Curug Cikarem, Dieng Platu, terus jalan Dieng Batang ya, Batang Bawang, terus pulangnya lewat Jumprit ya. Ini gila, ini katanya cuma habis 3 liter tok itu PP ya. Jadi start dari Wonosobo, pulang ke Wonosobo dengan muter Batang ya, muter Batang Pasar Bawang itu cuma habis 3 liter doang. Dan tidak campur dorong ya. Nanjak Cikarem ini tidak campur dorong, nanjak Batang juga tidak campur dorong. Wes, holy moly. Au. Emeng-emeng ini bebas ini sok belakang kayaknya keras. Mutar kayaknya sok buri ini mati kayak. Weh. Iya, ini turun gigi ke belakang. Waduh, bapak. Iya, ini dari 2 ke 3 ada jeda sedikit. Tapi setelah ada RPM, gila. Aduh, belum sampai gigi 4. Weh, gigi 4 buat menghaluskan saja. Dan sebagai informasi tambahannya, jadi ini gigi rasionya itu pakai oplosan Force One dan Fish Air ya. Jadi gigi 1 dan 2 dia memakai Force One. Ingat loh ya, Force One yang pertama, Force One awal, yang exciting Force One itu ya, itu beda dengan Fish Air soalnya ya. Jadi Force One, terus Fish Air, terus Fish Air full clutch itu beda banget ya. Nah, dan ngomong-ngomong tentang masalah
Fosvan Yamaha Fish Air Fish dan full clutch itu ini, kalau sepengetahuan saya, kalau sebentar weh Allah disbak tuku lah, harap tuku jong duitnya siapa cok, duitnya siapa duitnya mbahmu pak ya duitnya mbah bukan. Jadi ngomong-ngomong tentang itu, kalau kalian penikmat dua tak dan pengen mempunyai Fosvan ya, jadi kalau menurut saya, saran saya itu cuma ada dua ya. Jadi antara Fosvan tok ya, Fosvan itu yang semi manual, belum kopling ya, jadi belum ada koplingnya, jadi memang murni motor bebek ya. Itu mending itu, atau sekalian beli Fish Air tapi yang full clutch. Sedangkan kalau punya Mbah Amin ini juga, ini kan belum full clutch ya, ini cuma masih YPCS doang ya, Fish Air-nya masih YPCS. Jangan beli Fish ya, kan ada Fosvan Z itu ya yang nggak pakai air, itu jangan beli Fish. Dan kalau bisa juga sebenarnya jangan beli Fish Air yang YPCS ini sebenarnya ya, tapi lebih baik kalau bisa beli Fish Air yang udah full clutch dan udah YPCS juga. Kalau YPCS ini sebenarnya udah dari Fosvan juga udah YPCS sebenarnya. Yamaha Power Cooling System ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, kalau salah harap dimangapkan wong nyong ya. Ulah ke mundur maning. Tangan ini pit lanang lah. Harap over gigi 2 malah netral. Hancok masen. Weh dan benar. Oh ya, jadi dan ngomongin gigi rasio, ini gigi rasionya oplosan. Gigi 12 memakai Fosvan yang tadi ya, sedangkan gigi 34-nya masih memakai Fish Air bawaannya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Kalau untuk jalan tanjakan yang notabene di Wonosobo, gigi rasio Fosvan 12 itu enak ya, karena dia bisa dapat torsi gitu ya, maksudnya berarti enteng gitu loh, buat tanjakan itu enteng, tapi pendek, napasnya pendek, nggak bisa panjang-panjang banget. Nah, setiap di perpindahan dari gigi 2 ke 3 itu ada jeda agak gimana ya, agak drop RPM, tapi itu cuma beberapa detik saja. Setelah dapat RPM lagi tetap nanti wes gitu. Ini dari tadi saya belum bisa dapat gigi 4 bro, karena saking panjangnya gigi 3. Ini gila, ini gigi 3-nya ini. Gigi 4 dari tadi cuma buat menghaluskan saja. Ini 2. Nah ini begitu 3 kan ada gejala drop RPM, agak ngempos dikit kan ya, tapi setelah RPM-nya dapat lagi, gila larinya. Ya memang kalau untuk Fish Air yang ini, yang YPCS ini, itu memang sebenarnya kalau gigi rasionya tidak dioplos, loh ya, ini menurut sepengetahuan saya loh ya, itu memang agak gembos. Gigi rasio tidak dioplos dengan Fosvan itu agak gembos. Nah sedangkan kalau Fosvan itu gila, itu torsinya badak itu bro, buat tanjakan itu bisa ngangkat-ngangkat, itu enteng banget kalau Fosvan ya. Fosvan yang belum manual ya, yang masih pakai oper gigi saja tanpa kopling itu ya, itu gila, itu top. Cuma untuk napasnya ya, untuk jarak napasnya 3 dan 4-nya itu pendek itu loh, tidak bisa sepanjang ini, tidak bisa sepanjang Fish Air. Terus pokoknya kalau rekomendasi kalau mau beli seri Fosvan itu ya beli yang Fosvan atau yang Fish Air full clutch. Ini gembos, harus setengah kopling dulu, dapat RPM baru naik. Ini 3 loh ya, ini 3-nya belum habis-habis. Gigi 3, terus 3-nya belum habis-habis, 4. Ya ini baru 4. Nah kalau 3 ke 4 enak banget, nggak ada gejala gembos, nggak ada. 3 ke 4 langsung isi les gitu, enak emang bener-bener gila. Gigi 3-nya luar biasa, ini gigi 3-nya baru dapat ini saya ini. Dari tadi gigi 3 ke 4 baru dapat, bener-bener dapat memaksimalkan gigi 3 baru kali ini ya. Oh ya sebenarnya ini motor udah pernah saya coba kemarin sih, udah pernah saya buat vlog juga kemarin. Cuma apa aja? Jancuk momen nasib seorang motovlogger itu apa coba? Nah, mikrofonnya rusak. Jadi cuma ada suara, cuma ada gambarnya doang tanpa ada suara. Makanya sekarang saya paham banget menjelaskan motor ini ya. Jadi ada berkahnya ya. Kalau kemarin saya menjelaskan motor ini masih BKB gitu ya. Nah, tapi berhubung udah mencoba kemarin, jadi sekarang menjelaskannya saya lebih mudah dan udah menjiwai juga begitu. Tapi yang belum menjiwai ya tetap oper giginya itu masih jancui kagok. Nah kenapa kok Fosvan sekarang lebih diminati? Karena
harga bahannya Volkswagen ini masih murah ya. Sebenarnya sekarang udah nggak murah juga sih. Sekarang harga bahan Volkswagen ini juga udah mulai tinggi. Yang murah itu dan yang paling banyak itu apa? Spare partnya. Spare part aftermarketnya itu banyak banget ya. Ya walaupun bukan ori ya, dari pihak ketiga aftermarket, tapi kualitasnya juga bagus lah ya. Thailand punya gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan buring Volkswagen jebol, udah beliin aja, paling harganya 300.000 udah sama pistonnya ya. Itu loh. Terus membrannya jebol, udah beli aja membran manipul kodok dipadu dengan membran apa? Vivos, RX-set, terus nanti karbunya menyesuaikan, itu enak banget ya. Sekarang yang lagi hit, lagi booming itu ya. Jadi Volkswagen menggunakan manipul kodok dan membran RX-set, terus karbunya Mikuni ya, ukuran 24 gitu, gila itu. Lagi tren banget. Katanya performanya meningkat banyak banget. Aduh, jadi pengen nunggang Volkswagen, pengen duwe Volkswagen, ayo. Pengen Volkswagen apa? Satria, hiu ya. Aduh, yes. Kalau Satria harga motornya murah, tapi spare partnya jancu ijo, mahal-mahal. Dan spare part aftermarketnya juga jarang banget ya. Ya ada sih, bukannya nggak ada, cuma jarang ada. Barang sekarang apa sih yang tidak ada? Oh, Indonesia kayak gampang kali. Tapi itu recommended kalau kalian pecinta dua tak atau mungkin ingin memulai menikmati motor dua tak dan ingin punya Volkswagen, ya ini saya sarankan beli Volkswagen ya. Pokoknya beli yang Volkswagen atau Viz R yang full clutch ya, terserah sih lah, mau Viz biasa atau mau Viz R seperti ini juga biasa. Tinggal kalian pinter-pinter memainkannya saja sebenarnya. Yang jelas harus kejam ya gitu. Yang jelas spare part aftermarketnya mulai dari yang biasa maupun yang racing enak banget, gampang, murah lah ya kan. Beli blok 300.000, porting sana sini udah gagal. Kalau misalnya gagal, beli lagi, murah kok, banyak juga gitu loh. Sebentar, ini standarnya kayaknya, oh standarnya kuntal kandil. Oke, mungkin daripada saya banyak bacot dan videonya jadi kepanjangan, maka akan saya akhiri dulu video coba-coba saya menaiki Viz R. Dan jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa di like, share, dan dan sekarang ini foto vlog atau Andri Motor Rider. Peace out.